silakan dibaca doa. Baik, sebelumnya Bapak absen dulu ya. Ariski Muda, Hadir Pak. Fauzan, Hadir Pak. Herman, Hadir Pak. Jarisa, Hadir Pak. Kamli, Hadir Pak. Nabila Zahra, Hadir Pak. Rian Saputra, Hadir Pak. Sinta Rayu, Hadir Pak. Sunan Kalijaga, Hadir Pak. Saifuddin. Hadir Pak. Oke, baik, berarti semuanya hadir ya. Ya Pak. Oke. Apa kabarnya hari ini semua? Berarti semangat ikut pembelajaran ya. Semangat. Oke, biar lebih semangat. Sekarang kita ice breaking dulu. Coba silakan berdiri semua. Hai. Halo. Hai, halo. Hai, hai. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk semangat. Semangat. Kita semua. Oke, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang masih ingat materi apa pembelajaran kita kemarin? Bani Umayyah. Tentang Bani Umayyah. Ya, benar sekali, tentang Bani Umayyah, yaitu sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Oke, berarti sudah ingat ya. Siapa yang masih ingat siapa nama pendiri dinasti Bani Umayyah, Pak? Saya Pak. Oke, silakan diskap. Muayyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan, ya benar sekali. Perkenan untuk masih ingat ya terkait materi kemarin. Di hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita tentang sejarah pertumbuhan atau perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Namun hari ini kita akan belajar lebih dalam terkait bentuk-bentuk perkembangan ilmu pengetahuannya. Sebagai contoh, bidang pengetahuan matematika, siapakah nama tokohnya? Bidang kedokteran, siapakah nama tokohnya atau ahlinya? Berarti materi hari ini merupakan lanjutan dari materi kemarin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kesempatan ini yaitu mengidentifikasi, menganalisis bentuk perkembangan serta pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Damaskus dan di Suriah. Jadi tujuannya lanjutan dari pembelajaran minggu yang lalu. Pada kesempatan ini kita akan belajar menggunakan pendekatan TPEC atau teknologikal, pedagogikal, content knowledge. Pernah dengar? Oke, baik. Jadi, pembelajaran TPEC ini adalah pembelajaran yang menggunakan teknologi. Sekarang di depan anak-anak sekalian sudah tersedia masing-masing satu kelompok, satu perangkat laptop ya. Yaitu kalian memanfaatkan teknologi atau laptop yang ada di masing-masing kelompok dalam mengikuti proses pembelajaran hari ini. Jadi LKPD atau tugasnya nanti, bahkan materi ajarnya silakan nanti dilihat atau dipelajari dalam laptop masing-masing kelompok tersebut. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Selanjutnya kepada masing-masing kelompok silakan login menggunakan website yang ada di papan tulis. Oke, silakan. Oke, sudah bisa login semua? Oke, kalau begitu, apakah tampilannya sesuai dengan yang di layar? Sesuai. Oke, baik.
ini adalah situs atau website pembelajaran pendidikan agama Islam pada materi kita hari ini. Oke, jadi anak-anak Bapak silakan belajar nanti memahami materi, juga menonton video materi pembelajaran kita di website tersebut. Silakan nanti disimak secara seksama materi-materi yang terdapat di dalam website pembelajaran kita. Berikut ini adalah tampilan situs pembelajaran pendidikan agama Islam setelah dibuka oleh peserta didik. Selanjutnya, peserta didik akan diarahkan membuka menu fase D. Selanjutnya, peserta didik juga akan diarahkan untuk membuka materi ajar pada fase D terkait bab sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selanjutnya, peserta didik akan mengikuti langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, peserta didik akan diarahkan untuk menjawab pertanyaan pemantik dengan membuka tombol pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yaitu menggunakan aplikasi Jamboard. Di sini ada 3 pertanyaan pemantik yang diberikan oleh guru. Apakah sudah muncul layar seperti di papan tulis? Itu silakan dijawab pertanyaan pemantik yang ada di layar masing-masing laptop kalian. Selanjutnya, setelah peserta didik menjawab pertanyaan pemantik, peserta didik akan diarahkan untuk memahami materi pembelajaran, yaitu dengan membuka tombol Flipbox. Oke, selanjutnya silakan dibaca, silakan dipelajari dan dipahami materi pembelajaran yang ada pada tombol Flipbook. Ini merupakan tampilan dari Flipbook. Terkait materi pembelajaran, peserta didik akan diarahkan untuk mempelajari materi pembelajaran pada setiap lembaran Flipbooks. Silakan nanti dibuka menunya, kemudian silakan dipelajari, catat poin-poin penting, kemudian buat pertanyaan, artinya tuliskan pertanyaan yang kira-kira yang kalian belum paham dari materi tersebut. Oke, bisa dimengerti? Bisa. Oke, sekarang silakan dibuka materi atau tombol Flipbook. Setelah dipelajari materi tersebut, kira-kira ada pertanyaan nggak dari kelompok? Oke, silakan Rizky. Pak, kenapa kita harus belajar tentang Bani Umayyah? Oke, kenapa kita harus belajar tentang Bani Umayyah? Oke, sangat menarik sekali pertanyaannya. Oke, kita beri dulu untuk teman kita. Oke, kira-kira anak-anak Bapak, ada nggak yang bisa menjawab? Kenapa kita harus belajar materi Bani Umayyah? Kenapa penting? Oke, silakan. Karena kita bisa lebih rajin belajar, Pak. Oke, supaya kita lebih rajin belajar. Oke, kita beri tepuk tangan. Oke, ya benar ya. Kenapa kita harus belajar tentang Bani Umayyah? Supaya kita memahami sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah atau pada masa kekhalifahan Islam zaman dahulu. Selanjutnya, peserta didik akan diarahkan untuk menonton video terkait materi pembelajaran. Selanjutnya, silakan kalian pelajari atau silakan disimak video pembelajaran yang ada pada tombol di bawah tersebut. Oke, silakan dibuka. Yaitu dengan membuka tombol video materi pembelajaran. Assalamualaikum. Mari kita buka dengan membaca basmalah. Pada masa Umayyah ini dibahas menjadi 4 bagian. Kemudian sebagai berikut.
Oke, baik, selanjutnya silakan dibuka yaitu tombol LKPD tugas kelompok. Yang itu nanti yang harus anak-anak kerjakan. Setelah menonton video terkait materi pembelajaran, selanjutnya peserta didik akan diarahkan untuk mengerjakan LKPD secara berkelompok, yaitu dengan membuka tombol LKPD tugas kelompok. Ya, apakah sudah muncul tampilannya seperti yang di papan tulis? Sudah. Oke, baik. Ini adalah tampilan LKPD peserta didik. Kalau begitu, silakan dipahami LKPD ini, silakan dibaca petunjuknya, kemudian dilihat di bagian halaman keduanya, yaitu lembar jawaban dari LKPD yang harus diselesaikan oleh masing-masing kelompok. Peserta didik akan mengisi kolom pada tabel berikut sesuai dengan bagian-bagian. Jawaban dari peserta didik pada masing-masing kelompok akan dituliskan pada menu lembar jawaban tiap-tiap kelompok, yaitu seperti kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Sekarang kita coba membuka lembar jawaban kelompok A. Ini adalah tampilan dari lembar jawaban LKPD kelompok A. Ini adalah bentuk LKPD yang sudah diisi oleh kelompok A. Seperti halnya juga kelompok B dan kelompok C. Setelah peserta didik selesai mengerjakan tugas LKPD secara berkelompok, selanjutnya peserta didik akan diarahkan untuk mengerjakan tugas mandiri, yaitu berupa asesmen formatif, dengan membuka tombol asesmen formatif. Ini adalah tampilan dari asesmen formatif yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Peserta didik akan mengisi nama, kemudian mengerjakan soal pilihan ganda, yaitu yang terdiri dari 5 soal asesmen formatif. Selanjutnya silakan diisikan yaitu refleksi Anda terkait pembelajaran hari ini. Oke, silakan dibuka menu tombol refleksi pada website pembelajaran kita. Silakan diklik. Setelah itu, peserta didik akan diarahkan untuk mengisi refleksi dari kegiatan pembelajaran dengan mengklik tombol refleksi kegiatan pembelajaran. Ini adalah tampilan dari menu refleksi kegiatan pembelajaran, yaitu menggunakan aplikasi Padlet. Hasil refleksi ini nantinya akan digunakan oleh guru sebagai evaluasi kegiatan pembelajaran hari ini untuk memperbaiki kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Apakah sudah siap mengisi refleksinya? Sudah. Oke, baik, alhamdulillah. Di sini sudah tampil refleksi yang sudah anak-anak buat dari masing-masing kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Jadi alhamdulillah luar biasa. Kalau kita perhatikan dari sini, hampir semuanya merasa senang. Alhamdulillah. Oke, berarti senang menggunakan pembelajaran berbasis TPEC ini. Oke, baik. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini bahwa sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah ini harus kita pelajari, harus kita pahami untuk menjadi motivasi bagi kita agar mampu menemukan inovasi-inovasi baru atau berpikir kreatif terkait ilmu pengetahuan. Tidak terbatas baik di bidang kedokteran, bidang astronomi, ekonomi, sosial, dan segala macam. Oke, baik. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar terkait materi yaitu sholat jamak dan sholat qasar. Jadi silakan dibaca-baca bukunya di rumah. Kemudian asesmen formatif atau tugas individu yang Bapak berikan juga silakan dikerjakan melalui website atau link yang Bapak berikan nanti kepada anak-anak sekalian. Nanti silakan dikerjakan melalui handphone atau melalui laptop di rumah masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Alhamdulillah, berarti selesai sudah pembelajaran kita ini. Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, demikian pembelajaran kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya dan semangat anak-anak sekalian. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.